Halo semuanya, mari kita bedah salah satu momen yang paling bikin jantungan di paruh musim Moto3 2026. Gini, kalau kalian ngikutin Moto3, kalian pasti tahu seberapa brutal kelas ini. Gak ada ampun, tapi apa yang ditunjukin sama Veda Ega Pratama di sirkuit Catalunya kemarin, wah itu bener-bener butuh nyali dan konsistensi tingkat dewa. Nah, coba bayangin posisi ini deh. Gimana caranya kalian bisa survive, apalagi bersaing di balapan sekelas kejuaraan dunia kalau kalian harus start dari barisan paling belakang? Jarak antar pembalap itu cuma sekian milidetik. Ini bukan cuma soal seberapa kenceng motornya, tapi soal mental. Taruhannya gila-gilaan. Dan satu kesalahan kecil aja di tikungan, abis udah. Dan sayangnya, posisi itulah yang harus dihadapi sama pembalap andalan kita dari Honda Tim Asia ini. Posisi start 20. Yah, ke-20. Di ajang sekelas Grand Prix, mulai dari belakang itu ibarat mimpi buruk. Kalian gak cuma dituntut buat melaju lebih cepat, tapi juga harus pinter-pinter ngehindarin kekacauan atau insiden yang sering banget kejadian di rombongan belakang pas lap-lap awal. Bener-bener bikin tegang. Tapi, coba lihat hasil akhirnya. Posisi 8. Gila kan? Lompat dari P20 langsung ke P8 di balapan yang super kompetitif, ngelawan bibit-bibit terbaik dari seluruh dunia. Ini jelas bukan sekedar hoki. Ini adalah bukti nyata kalau race pace atau ritme balap Veda itu udah sangat matang, plus eksekusi strateginya yang nyaris tanpa celah. Oke, mari kita selami ini lebih dalam biar kita paham konteksnya sebelum lampu start padam. Awalnya, Veda itu nyelesain sesi kualifikasi di posisi 21. Tapi dia akhirnya berhak naik satu posisi dan mulai balapan di grid 20. Kenapa? Karena pembalap SIC 58 Squadra Corse, Casey O'Gorman, dapat penalti mundur 12 posisi. Jadi ya, walau ada sedikit keuntungan dari penalti pembalap lain, tetap aja posisi start ke-20 itu jauh dari kata ideal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian serunya, perjuangan mendaki dari barisan belakang nembus ke papan tengah balapan. Coba perhatiin gambaran progres yang satu ini. Begitu lampu merah padam, Veda itu langsung agresif banget. Kayak di film aksi, dia sukses merangsek naik ke posisi 12 cuma di lap pertama. Terus masuk pertengahan balapan, dia udah nangkring di P9. Tapi yang namanya balapan pasti nguras ketahanan. Pas sisa 2 lap, dia sempat melorot lumayan jauh ke posisi 14. Bikin deg-degan parah sini, tapi justru disinilah mental juaranya kelihatan. Di momen-momen penentuan, dia kembali ngamuk dan sukses ngamanin posisi ke-8 pas ngelewatin garis finish. Oh iya, kita juga nggak boleh ngelewatin persaingan gila di posisi terdepan, sementara Veda sibuk ngebabat lawan dari belakang. Inilah nama-nama yang akhirnya naik podium di Catalunya. Maximo Quiles menang lewat pertarungan super ketat di lap terakhir, ngebukuin waktu 32 menit 28, sekian detik. Terus di belakangnya ada Alvaro Carpe dan disusul David Munoz di posisi ketiga. Tapi ada satu statistik yang pasti bikin kalian geleng-geleng kepala. Veda menyelesaikan balapan dengan selisih waktu kurang dari 1 detik di belakang sang pemenang. Bayangin, kurang dari 1 detik. Tolong ingat lagi kalau dia start dari posisi 20 tadi. Fakta kalau dia bisa nempel rombongan depan dengan jarak sedekat itu, ngebuktiin secara gamblang kalau kecepatannya benar-benar setara sama para pembalap di podium hari itu. Oke, sekarang kita beralih ke klimaks balapannya. Drama di lap-lap terakhir. Ini dia detail spesifik gimana Veda ngebabat habis sisa balapan. Di lap-lap kritis ini, dia pelan tapi pasti mangkas jarak. Momen pertamanya itu pas dia dengan cerdik nyalip Adrian Fernandez. Gak lama habis itu, ada kekacauan gara-gara Jesus Rios crash, dan Veda pinter banget bereaksi cepat manfaatin celah dari insiden itu. Puncaknya, di tikungan-tikungan terakhir sirkuit Catalunya, dia nekan habis-habisan sampai akhirnya berhasil merebut P8. Asli ini mah masterclass banget dalam manfaatin momentum. Dan jeripayah dari manuver-manuver krusial tadi membuahkan ganjaran yang sepadan. 8 poin. Angka ini bukan cuma ngerujuk ke posisinya ya, tapi jumlah poin kejuaraan dunia yang sukses dia kantongi. 8 poin yang murni diraih dengan keringat dan eksekusi strategi tingkat tinggi. Buat perburuan di klasemen musim ini, poin-poin ini benar-benar pondasi yang penting banget. Terus, kenapa tambahan 8 poin ini vital banget? Mari kita intip sebentar klasemen sementara kejuaraan dunia Moto3. Nah, yang paling menarik dari hitung-hitungannya ada di sini. Memang sih, Quiles sudah melesat jauh banget di puncak dengan 140 poin. Tapi coba kalian lihat di posisi 4 dan 5. Veda sukses masuk ke zona 5 besar dunia dengan total 58 poin. Yang seru, poinnya itu sama persis alias imbang dengan pembalap di atasnya, Marco Morelli.
Veda duduk di P5 cuma karena aturan tiebreaker. Jadi karena Morelli punya catatan finish terbaik yang secara aturan lebih unggul, dia yang berhak duduk di posisi 4. Dan kalau kita lihat perbandingan visual ini, kelihatan banget margin kesalahannya itu sekecil apa. Pas Veda imbang sama Morelli di 58 poin, Valentin Perone ngintai tepat di belakang mereka dengan 56 poin. Cuma selisih 2 angka teman-teman. Bayangin kalau Veda nggak ngelakuin comeback spektakuler di Catalunya kemarin, dia pasti udah terlempar jauh dari posisi 5 besar ini. Tiap poin bener-bener berharga. Ada hal lain yang juga nggak luput dari pantauan di balapan kemarin, yaitu performa jagoan-jagoan Asia. Veda finish di urutan ke-8. Nah, tepat satu posisi di depannya ada pembalap Malaysia, Hakim Danis. Hasil mereka berdua ini ngasih pesan kuat banget. Kalau pembalap Asia sekarang bukan sekedar pelengkap kompetisi, mereka berdua adalah penantang serius yang siap ngacak-ngacak dominasi Eropa. Makanya nggak heran kalau nama Veda sekarang makin diperhitungkan. Honda Tim Asia terbukti nggak salah ngasih kepercayaan penuh ke dia. Konsistensinya, ditambah gaya balapnya yang agresif, bikin dia dengan cepat jadi salah satu pembalap Asia paling menonjol. Dan gak main-main, posisinya ini ngeyakinin banyak orang kalau dia adalah penantang kuat untuk gelar Rookie of the Year musim ini. Dan ulasan kita kali ini membawa kita ke satu pertanyaan terbesar dan paling provokatif buat sisa musim 2026. Bisakah Veda Ega Pratama merebut titel Rookie of the Year? Kalau ngelihat ritme balap gila dan mental baja yang baru aja dia pamerin, dia 100% adalah kandidat yang amat serius. Perjalanan Moto3 masih panjang, tapi yang pasti, performa pembalap Indonesia ini wajib banget kita pantau terus. Terima kasih udah ngikutin ulasan kali ini, mari kita nantikan kejutan apa lagi yang bakal dia kasih di balapan berikutnya.